Hari ini, saya ingin membahas topik yang menyentuh hati. Banyak dari kita bertanya, apa yang harus dilakukan ketika menghadapi sikap tidak sopan? Kehidupan sering menguji kita dengan cara yang tak terduga. Ada saat-saat orang berkata-kata, atau melakukan hal-hal yang menyakiti kita. Mereka mungkin meragukan karakter kita, mendiskreditkan usaha kita, atau berbicara kepada kita dengan cara yang tidak layak kita terima. Pada momen itu, reaksi alami adalah bereaksi untuk membela diri dan memperbaiki apa yang dikatakan. Tapi, saya ingin tantang kamu untuk merespon berbeda. Dalam hidup, kita semua menghadapi saat-saat orang berkata-kata tidak sopan. Momen ketika mereka tidak sopan kepada kita, itu bukan momen yang baik. Tantangannya selalu ada, untuk menjawab, untuk membela diri, dan memperbaiki perkataan yang diucapkan. Namun, izinkan saya berbagi dengan teman-teman. Terkadang, jawaban terbaik adalah tidak memberikan jawaban sama sekali. Ketika kita memilih untuk diam, bukan berarti kita lemah, tapi kita sedang melatih kebijaksanaan kita. Alkitab berkata dalam Amsal 17, ayat ke-28, bahkan orang bodoh dianggap bijaksana jika mereka diam. Ingatlah, kata-kata kita memiliki bobot. Pikirkan sebelum menjawab. Ketika kamu menyalahgunakan kata-kata tidak hormat, itu menghabiskan energimu dan merampas kedamaianmu, dan seringkali akan memperkeruh keadaan. Tapi saat kamu diam, kamu sedang mengirim sinyal berbeda. Tidak semua situasi pantas mendapatkan perhatianmu. Inilah kebenarannya. Itu mereka lakukan karena mereka ingin mengalihkan perhatianmu. Tidak semua komentar membutuhkan responmu. Ketika kamu berinteraksi dengan tidak hormat, sebenarnya kamu sedang membiarkan orang lain menentukan suasana harimu. Kamu memberi mereka kendali atas emosimu. Tapi saat kamu diam, kamu merebut kembali kendali itu. Tetap fokuslah pada hal yang benar-benar penting. Saya telah belajar bahwa seringkali orang bertindak karena ketidakpercayaan diri mereka sendiri, frustrasi, atau luka mereka sendiri. Ketika mereka menghinamu, tidak selalu mencerminkan siapa dirimu. Itu cerminan dari keadaan mereka. Mengapa kamu membiarkan masalah mereka menghancurkanmu? Menjaga diri tetap diam, memungkinkanmu tetap tenang di tengah keributan. Menjaga kedamaianmu, dan menjaga kehormatanmu. Tapi, itu tidak berarti diam itu mudah. Butuh kekuatan untuk menahan kata-kata. Ketika dirimu ingin menjawab, butuh disiplin untuk menahan diri dari berbicara. Sikap bungkammu bukan tanda kelemahan. Itu tanda kebijaksanaan. Itu tanda kamu percaya pada Tuhan untuk berperang atas perjuanganmu. Ketika kamu memilih diam, kamu juga menunjukkan bahwa kamu percaya diri. Kamu tak perlu membuktikan diri pada siapapun. Kamu tak perlu menang di setiap argumen. Kamu tahu nilai dirimu dan tahu bahwa itu tak tergantung pada orang lain. Nilai dirimu tidak berasal dari apa yang mereka katakan tentang kamu. Sumbernya adalah apa yang Tuhan katakan tentang kamu. Diciptakan segambar dan serupa dengannya. Diciptakan dalam Yesus Kristus untuk berbuat baik. Dia bilang, kamu dicintai dengan cinta yang abadi. Itulah dirimu, itulah identitasmu. Tidak ada yang bisa mengambil itu. Ketika kamu benar-benar mengerti, kamu akan tahu bahwa nilai kamu berasal dari Tuhan. Dan kamu akan berhenti mencari validasi dari orang lain, atau berusaha membuktikan diri. Kamu akan sadar bahwa pendapat mereka hanya sekedar itu. Coba pikirkan tentang Yesus. Dia menghadapi lebih banyak kritik dan penolakan dari banyak orang. Orang-orang meragukannya, mengejeknya. Mereka bahkan menuduh dia melakukan hal-hal yang tak pernah dia lakukan. Namun, kata-kata mereka tak pernah mempengaruhi dirinya. Dia tak menjadikan perkataan mereka sebagai dasar identitasnya. Dia tahu siapa dia dan tetap fokus pada tujuannya. Hal yang sama berlaku untukmu. Kamu tak perlu membiarkan kata-kata orang lain menempel pada dirimu. Ketika seseorang menghinamu atau meragukan nilaimu, kamu bisa membiarkannya di belakang. Karena kamu tahu kebenarannya. Bapa di sorga sudah memanggilmu, anaknya. Ketika kamu mencapai titik ini dalam rohmu, itu akan mengubah caramu merespon hidup.
kamu akan berhenti buang-buang waktu untuk mencoba meyakinkan orang akan nilaimu. Sebaliknya, kamu berdiri tegak, yakin pada diri sendiri, dan teruskan langkahmu. Ketika kamu tahu nilaimu berasal darinya, kamu tak perlu mengejar validasi dari orang lain. Saya suka kisah Daud di Alkitab saat ia bertempur melawan Goliat. Saudara-saudaranya sendiri meragukan niatnya. Namun, Daud tak membiarkan kata-kata mereka menghentikannya. Dia tidak berusaha berdebat atau membuktikan mereka salah. Dia tahu siapa dia. Seorang anak Tuhan yang diurapi untuk momen itu. Dia berhasil mengalahkan raksasa Goliat dan memenuhi tujuannya. Itu pelajaran untuk kita semua. Orang mungkin mencoba merendahkanmu, memecatmu, atau membuatmu merasa tidak cukup. Jangan biarkan kata-kata mereka berakar di hatimu. Kamu punya pilihan. Kamu bisa membiarkan sikap negatif mereka menentukan dirimu, atau ingatlah siapa dirimu menurut Tuhan. Kali berikutnya, jika ada yang menghina kamu, berhentilah sejenak dan ingatlah kebenaran. Ucapkan dalam hatimu, saya bukan apa yang mereka katakan. Saya adalah apa yang Tuhan katakan. Dan perbarui keyakinanmu. Dia menciptakanmu untuk merdeka. Hidup dengan berani dan percaya diri. Tuhan tidak menciptakanmu untuk hidup bergantung dari pendapat orang lain. Ingatlah, opininya Tuhan tentangmu adalah satu-satunya yang benar-benar penting. Penting saat kamu menghadapi penghinaan, kritik, atau perlakuan tidak adil. Bisa terasa menggoda untuk merespon dan menyerang balik, untuk memastikan orang mengerti sudut pandangmu. Sebelum bereaksi, pikirkan Yesus. Dia menghadapi lebih banyak penghinaan dan perlawanan dari orang-orang yang meragukannya, mencela, dan menantangnya atas segala yang dia perjuangkan. Meskipun diperhadapkan dengan semua itu, Yesus sering memilih diam. Dia percaya pada Bapanya. Dia tahu dia tak perlu membela diri pada mereka yang bertekad untuk tidak melihat kebenaran. Pikirkan saat Yesus ditangkap. Dia dibawa menghadap imam besar karena tuduhan palsu oleh orang-orang yang memutarbalikkan kata-katanya. Mereka bertanya kepadanya, menuntut penjelasan dan mencoba memprovokasi dia. Tapi, tahukah kamu apa yang dilakukan Yesus? Dia tetap diam. Dia tidak berdebat dengan mereka atau mencoba membuktikan bahwa mereka salah. Dia tahu siapa dia dan dia tahu tujuannya. Dia membiarkan Bapanya berperang untuknya. Itu contoh hebat yang bisa kita ikuti. Ketika kita tahu siapa diri kita dan apa yang Tuhan panggil untuk kamu lakukan. Kamu tak perlu membuang energi bertempur di setiap pertempuran. Ketika kamu memilih diam, kamu tidak menyerah pada situasi, tapi kamu menyerahkan diri kepada Tuhan. Katakan pada Tuhan, aku percaya padamu untuk mengatasi ini. Aku percaya Engkau akan membelaku dan memperbaiki segala sesuatunya. Ketika kamu membiarkan Tuhan berperang untukmu, ini memungkinkanmu menjaga hati tetap bebas dari kepahitan, dan pikiranmu bebas dari stres yang tidak perlu. Kamu bisa melewati situasi dengan penuh kasih karunia, karena kamu tahu Tuhan melihat apa yang terjadi, dan Dia yang berkuasa. Prinsip ini terlihat dalam Keluaran 14 ayat 14. Musa berkata kepada orang Israel, Tuhan akan berperang untukmu, dan kamu akan diam saja. Pada saat itu, mereka terjebak di antara Laut Merah. Pasukan Firaun datang menyerang, dan mereka merasa tak berdaya dan ketakutan. Tapi Tuhan muncul dengan cara yang ajaib, memisahkan laut dan menyelamatkan mereka dari musuh. Tuhan yang sama ada bersamamu hari ini. Dia melihat setiap kesalahan, setiap penghinaan, setiap situasi tidak adil yang kamu hadapi. Dia berjanji akan berjuang untukmu. Dalam otoritasnya, kamu mengatakan, Tuhan, aku tahu Engkau bekerja di belakang layar demi kebaikanku. Aku akan biarkan Engkau menangani ini.
Iman seperti itu memungkinkanmu terus melangkah maju, tanpa teralihkan oleh sikap negatif. Ini membebaskanmu dari kebutuhan mencari balas dendam. Alih-alih fokus pada apa yang orang lain lakukan padamu, kamu bisa fokus pada apa yang Tuhan sedang lakukan untukmu. Dan inilah hadiah terbesar dari semua. Yesus memahami kondisi itu dengan sempurna. Itu terjadi ketika dia memilih diam, ketika dia menghadapi situasi sulitnya. Itu bukan karena dia tidak memiliki kata-kata untuk membela. Bukan juga karena dia tidak yakin siapa dia. Karena dia tahu kebenaran. Rencana Tuhan lebih besar dari satu momen penghinaan. Dia tetap fokus pada tujuannya. Itu lebih penting daripada menjawab setiap penghinaan atau tuduhan. Kamu bisa memiliki kepercayaan diri yang sama dengan ini dalam hidupmu. Ketika kamu memilih tidak menanggapi penghinaan, kamu tidak sedang menyerah, kamu sedang naik ke atas. Kamu berjalan dalam damai dan keyakinan bahwa Tuhan selalu mendukungmu. Pada waktunya, Dia akan membelamu. Dia akan memastikan segala hal yang dilakukan dalam kegelapan akan datang pada terang. Sadari bahwa Tuhan melihat, Tuhan tahu, dan Tuhan bekerja demi kebaikanmu. Ketika kamu melakukannya, kamu akan memasuki kehidupan dengan kebebasan yang lebih besar. Maksudnya, kamu tidak terikat dengan sakit hati ataupun dendam. Dengan begitu, berkat dan tujuan yang lebih besar. Dan hal-hal yang luar biasa Tuhan akan sediakan untukmu. Amin.